muliakan anak-anak kita yang 10 orang tadi. Semoga beliau menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Semoga sekali lagi kita merupakan bagian daripada orang-orang yang akan diberikan sifat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Alangkah merupakan sebuah kebahagiaan bagi kita semuanya di suasana Ramadan ini. Aktivitas daripada RT 4 Perumahan Taman Surya Indah yang selalu dilaksanakan secara rutinitas. Ini merupakan bagian daripada ibadah karena sifatnya silaturahim, dan kemudian sekecil dan sebesar apapun ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini akan digandakan pahala dan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya ini bukanlah seorang ustaz, tapi memang dulu cita-cita kepingin jadi ustaz. Ya. Hari ini juga dipaksakan untuk menjadi ustaz, karena ustaz yang asli sedang berhalangan, terpaksa ustaz yang palsu yang coba memberikan sepatah dua kata yang paling tidak ini merupakan sebuah pengalaman dan merupakan hal yang patut kita siarkan bersama. Bulan Ramadan adalah merupakan salah satu bulan yang melindungi kita sebagai umat muslim dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya, apabila memang kehidupan kita sehari kita ini orangnya temperamen, tukang marah, ada yang memprovokasi kita aja untuk marah, tapi di bulan suci Ramadan kita akan mengurungkan niat kita untuk marah. Ya. Kenapa dengan demikian? Karena merupakan salah satu daripada yang menjaga hati kita di bulan suci Ramadan ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan juga bulan yang menjadikan saya dulu sempat juga Bapak Ibu sekalian ikut serta dalam sosialisasi Net 99 tersebut. Jadi memang luar biasa yang dijanjikan investasi tersebut, ya. Jadi dari 12 orang oknum anggota DPRD, hanya saya sendiri yang enggan ikut dalam investasi tersebut, karena saya berpikir udahlah yang ada aja saya upayakan sebaik mungkin usaha ini, yaitu bangun pagi, bangun subuh, buka warung, urusin cabai, sayuran, jelas lagi orang nanti datang belanja terima uangnya jelas. Daripada kita investasi miliaran rupiah, akhirnya 11 orang teman saya tersebut akhirnya terpuruk, ya, terpuruk. Ada juga yang nekat ini minjem uang di bank, kemudian berinvestasi, akhirnya kena semua yang bagus kan. Memang 3 bulan pertama luar biasa. 3 bulan pertama teman saya yang bisa menginvestasikan 3,5 miliar itu diberikan mobil Pajero Sport, Mitsubishi Pajero Sport. Harganya tuh 600 juta harga Pajero Sport tersebut. Tapi tidak lama, hanya 5 bulan kemudian ya, dia setiap bulannya mendapat keuntungan dari 3,5 miliar, keuntungannya 1 bulan lebih kurang sekitar hampir 25 juta diberikan, itu keuntungan. Tapi tak lama, cuma sekitar 5 bulan. Jadi kalau kita hitung, dia investasi 3,5 miliar, Pajero Sportnya harga 600 juta, yang dia sudah dapat pengembalian sekitar 150 juta. Jadi 750 juta dia baru dapat, tapi dia hilang 2, sekian miliar. Saya kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dari 12 orang hanya saya sendiri waktu itu yang enggan ikut dalam urusan bisnis seperti itu. Saya berpikir inilah mujarabnya, inilah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kalau kita berani bersedekah. Kalau kita meyakinkan bahwasanya dalam rezeki yang kita miliki ada sekian persen milik kaum duafa dan anak yatim. Kalau kita meyakinkan bahwasanya dari rezeki yang kita miliki harus dan wajib kita sisihkan untuk berfitrah dan berzakat mal, Bapak Ibu sekalian. Ini yang sering kita lupa, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala pernah menjanjikan kepada kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, kalau
kalau kalian atau kalau kau menyantuni anak yatim. Jadi ini ceritanya cukup populer, namun tidak pernah apa dikatakan redup diceritakan ketika kejadian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ketika kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ketika dibawa oleh malaikat Jibril untuk mengunjungi surga. Ketika Rasulullah akan memasuki surga, tiba-tiba di belakang beliau ada dengan cepatnya seorang ibu-ibu yang duluan masuk ke surga, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa orang tadi Jibril? Kok dengan semangatnya memasuki surga?" Kemudian Jibril menyampaikan bahwasanya ibu tersebut adalah seorang janda, selama 20 tahun hidupnya menjanda. Kemudian beliau menafkahi dan menyantuni anak-anak yatim. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa Rasulullah sampaikan kepada malaikat Jibril ketika beliau selesai melaksanakan Isra Mi'raj? Rasul menyampaikan bahwasanya barang siapa bagi umatku yang nanti dalam hidupnya menyantuni anak yatim, maka nanti di surga akan berada jaraknya lebih kurang 2 jari bersamaku, antara jari telunjuk dan jari tengah. Kira-kira berapa senti nih Bu sekalian? Lebih kurang 5 senti ya. Bagi kita yang menyantuni anak yatim, membahagiakan anak yatim, akan hidupnya berdampingan dengan baginda Nabi Muhammad SAW di surga nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian ingat, ketika kita menyantuni anak yatim, elus rambutnya Bapak Ibu sekalian, karena di tiap helai rambutnya itulah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita nantinya ya. Jadi bagaimana kalau rambutnya botak Pak, seperti Ustadz Roman? Sama, ada nggak ada rambut sama, kita elus kepalanya, itu bentuk kasih sayang kita kepada anak yatim. Nah bagaimana nanti kalau yang anak itu memakai jilbab? Sama ya. Yang penting jangan kita artikan bahwasanya menyentuh rambutnya itu tidak, tapi paling tidak menyentuh kepalanya, bagian daripada rambutnya. Insya Allah dari jumlah helai-helai rambutnya begitu besarnya, itulah besarnya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kegiatan kita pada sore hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saya mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang mengena bagi kita semuanya. Saya bukanlah ustadz, tapi memang dipaksakan untuk menjadi ustadz pada sore hari ini. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, saya secara pribadi mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga kita masih diberikan umur yang panjang serta kasih di Ramadan ini, sampai kita bisa menikmati akhir dari bulan suci Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.